Cerita ini adalah adaptasi dari kisah nyata yang dialami oleh kita saat mendaki Gunung Cermai yang dikirim ke email kami. Berbagai hal mistis yang terkandung dalam cerita ini adalah nyata, namun nama-nama yang terdapat dalam cerita sengaja disamarkan untuk melindungi privasi dari tokoh sebenarnya. Sebut saja nama saya Gita. Kali ini mau cerita tentang pendakian saya di Gunung Cermai via Linggasana, tepatnya pada tahun 2017. Waktu itu saya dan teman saya, sebut saja namanya Putra, Erik, dan Wawan, berniat naik Cermai via Linggasana. Sebelum naik, kita dikasih tahu sama orang yang ada di base camp bahwa jalur Linggasana udah gak bisa nyatu sama jalur Linggarjati. Dan katanya gak ada peta jalur baru, tapi katanya tinggal ikutin jalur nanti ketemu pos. Kami mengiyakan dan langsung bergegas mendaki. Kami mulai naik jam 11 siang. Kira-kira sampai di pos 2 itu jam 3 sore. Dan kami pun memutuskan untuk ngecamp di situ. Karena memang jarak pos ke pos itu cukup jauh. Dan kami memang nyantai banget jalannya sambil nikmatin alam Gunung Cermai. Singkat cerita, jam 7 malam ketika kami sedang duduk-duduk di depan api unggun, tiba-tiba ada jeritan kayak orang merintih kesakitan. Kami semua langsung terdiam, fokus mendengarkan suara itu. Lumayan lama suara itu terdengar. Wawan bilang, "Suara apa tuh?" Putra menjawab, "Shh, diam, jangan diomongin." Gak lama kemudian, kami masuk tenda. Sekitar jam 11 malam, saya tiba-tiba pengen buang air kecil. Saya ngomong ke Putra minta ditemenin. Kami berdua langsung keluar nyari semak-semak buat tempat kencing. Pas saya lagi kencing di semak-semak, Putra di belakang saya, tapi agak jauh dari saya. Selesai buang air kecil, pas saya balik badan, Putra udah gak ada. Paniklah saya. Langsung saya berlari menuju tenda. Pas saya lagi lari, entah kenapa mata saya ingin melihat ke atas pohon. Alhasil, pas saya melihat ke atas pohon, saya melihat kuntilanak. Mata saya dan mata kuntilanak itu saling pandang. Langsung saya buang muka dan terus berlari. Tiba-tiba kuntilanak itu tertawa melengking. Sesampainya di tenda, ternyata Putra belum sampai tenda. Pas Wawan mau nyari Putra, tiba-tiba Putra muncul. Putra bilang, "Git, ngapain lo lari? Tadi gue lagi kencing di sebelah pohon. Pas lo lari gue teriak-teriak manggil lo. Lo gak denger?" Aneh, padahal saya gak denger suara Putra dan gak ngeliat Putra di sekitar pohon. Singkat cerita, akhirnya kami semua tidur. Keesokan paginya jam 10, kami beres-beres. Setelah itu, kami langsung melanjutkan perjalanan. Sesampainya di pos 6, waktu itu sudah maghrib, dan kami memutuskan buat ngecamp dan istirahat di situ.
Malam harinya, Wawan pergi kencing. 5 menit kemudian, dia lari ke arah tenda. Mukanya pucat, nafasnya ngos-ngosan. Saya bilang, "Kenapa lo, Wan?" Wawan menjawab, "Pas lagi kencing, gue digangguin." Erik bilang, "Hah? Digangguin gimana?" Dengan muka pucat, nafas ngos-ngosan, Wawan bilang, "Gue dicolek dari belakang. Dicolek kuntilanak, sumpah." Putra bilang, "Udah jangan dibahas, mending kita masuk tenda aja yuk." Jujur saya dengar Wawan ngomong kayak gitu langsung parno. Malam harinya, ketika saya mau tidur, mulai banyak suara-suara aneh. Mulai dari suara perempuan ketawa, suara anak kecil di depan tenda, sampai-sampai saya susah buat tidur karena ketakutan. Keesokan paginya, sekitar jam 4, kami mulai jalan lagi. Sekitar jam 11 siang, kami akhirnya sampai di pos terakhir. Perjalanan menuju puncak terasa sangat berat karena persediaan air kami sudah hampir habis. Ditambah teriknya matahari siang ini. Singkat cerita, kami sampai di puncak. Langsung kami foto-foto, makan, dan ngopi-ngopi sambil menikmati keindahan puncak Cermai. Sore harinya, kami bergegas turun gunung. Singkat cerita, sesampainya di pos 5, alhamdulillah kami ketemu pendaki lain yang baru naik dan lagi mau ngecamp. Kami langsung minta air buat ngebasahin tenggorokan. Di sana kami istirahat sebentar, lalu lanjut turun lagi. Erik pun udah kayak orang mau pingsan. Dia udah sempoyongan. Putra yang waktu itu jalan di paling depan, tiba-tiba teriak, manggil nama kami semua. Lalu kami bertiga turun sedikit cepat. Dan pas sampai di posisinya Putra, dia lagi duduk di tengah jalur pendakian dengan wajah panik kayak orang ketakutan. Wawan bilang, "Kenapa sih lo, Put?" Putra cuma diem, mukanya pucat, panik, ketakutan. Setelah istirahat sebentar di situ, kami semua akhirnya lanjut lagi turun. Di perjalanan turun, karena saya dan Erik sudah tidak kuat jalan dan kondisi nggak memungkinkan, kami pun berniat ngecamp di sekitar pos 3. Padahal sebelumnya kami berniat buat langsung balik ke base camp. Di sana kami bagi tugas. Wawan dan Putra turun buat ngambil air di pos 2. Saya dan Erik mendirikan tenda dan membuat api unggun. Suasana saat itu sudah malam dan sangat sepi. Di sini saya merasa seperti banyak mata yang memperhatikan saya. Tetapi saya tetap berpikiran positif supaya nggak panik. 2 jam kemudian, Wawan dan Putra sampai tenda. Putra yang biasanya paling pemberani, kali ini mukanya pucat kayak orang ketakutan. Setelah mereka sampai, langsung kami bikin mie dan bikin kopi buat ngisi tenaga. Akhirnya, karena saya belum bisa tidur, lalu saya memutuskan buat main HP. Tiba-tiba ada bayangan di luar tenda. Saya lihat 5 jari tangan nemplok di tenda kami, dan keadaan teman saya sudah pada tidur semua.
Perasaan udah campur aduk. Saya paksain buat merem. Singkat cerita, akhirnya saya bisa tidur pulas beberapa jam. Tiba-tiba kepala saya berasa ada yang ngelus-ngelus. Sontak saya bangun. Ketika bangun, saya bilang ke Putra yang ada di samping saya, "Lu megangin kepala gue, Put." Dia cuma diem dan masih ngorok. Tapi logikanya gak mungkin dia jailin saya. Posisi tangan kanannya dia ngelipat ke kuping kirinya dan tangan kirinya masuk ke sleeping bag. Pas saya lihat jam waktu itu pukul 2 malam. Makin merinding saya dan langsung nyoba buat tidur lagi. Akhirnya menjelang pagi, pukul jam 7 pagi, kami semua bangun dan bersiap buat turun. Singkat cerita, ketika sudah sampai base camp, kami istirahat sebentar. Di sana, saya bilang ke Putra, "Put, lo pas turun dari puncak berhenti di tengah jalur, terus lo teriak-teriak kenapa?" Putra menjawab, "Gue dihadang macan putih, matanya merah Git. Refleks gue jatuh, terus teriak-teriak manggil kalian. Terus waktu gue sama Wawan turun ambil air di pos 2, ternyata macan itu masih ngikutin. Parah sumpah. Oh ya, pas lo tidur, lo kan di paling pojok ya. Gue lihat ada yang tidur di sebelah lo, Git." Saya bilang, "Gak usah nakut-nakutin gue lo." Putra bilang, "Sumpah Git, buat apa gue bohong?" Dalam hati saya berpikir, apakah mungkin yang ngelus-ngelus kepala saya malam itu makhluk yang tidur di samping saya? Sebenarnya banyak cerita dari teman saya di base camp, tapi mungkin ini aja yang bisa saya ceritakan di sini. Itulah kisah mistis yang dialami kita dan teman-temannya di Gunung Cermai yang dikirim ke email kami.